Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Atipa dengan NIM 2002414. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Teknologi Informasi Komputer, yaitu tugas dari pertemuan 2, yaitu membahas tentang perangkat lunak. Saya akan membagikan layar, yaitu tentang materi perangkat keras dan lunak. Yaitu pertama ada sistem komputer, perangkat keras dan lunak. Definisi dari perangkat sistem yaitu adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Lalu sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi suatu informasi. Nah, klasifikasi dari komputer sendiri itu dibagi di dalam beberapa klasifikasi, yaitu ada 4. Yang pertama, jenis data yang diolah, 2, kemampuan komputer, 3, ukuran fisik, dan 4, bidang masalah. Lalu lanjut kepada klasifikasi komputer, yaitu berdasarkan jenis data yang diolah. Komputer itu terbagi menjadi 3, yaitu komputer analog atau yang dikenal dengan analog komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif. Adapun contoh dari komputer analog ini sendiri yaitu sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti termometer, voltmeter atau pengukur tegangan listrik, dan seismometer atau alat pengukur kekuatan gempa. Lalu lanjut dengan komputer digital atau yang kita kenal dengan digital komputer yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Nah, jenis komputer digital ini yaitu merupakan jenis komputer yang biasa digunakan masyarakat sehari-hari pada saat ini, yaitu contohnya tuh seperti komputer pribadi yang kita miliki di rumah, yaitu ada laptop, ada komputer, ada notebook, ada desktop atau komputer tadi, lalu ada kalkulator dan juga ada mesin ATM yang sering kita gunakan. Lalu lanjut kepada komputer hibrid, yaitu dikenal dengan hybrid komputer, yaitu merupakan kombinasi komputer analog dan komputer digital. Nah, jenis komputer yang diperuntukkan untuk ini yaitu pengolahan datanya tuh sifatnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan istilah lain yaitu menggabungkan kemampuan komputer digital dan kemampuan komputer analog. Nah, contohnya sendiri yaitu penggunaan komputer hibrid, yaitu mesin robot pada pabrik-pabrik dan peralatan medis yang sudah terkomputerisasi pada saat ini. Lalu lanjut yaitu klasifikasi komputer berdasarkan kemampuan komputer. Nah, ini terbagi menjadi 3, yaitu ada small scale computer, ada medium scale computer, dan ada large scale computer. Lalu berdasarkan ukuran fisiknya, yaitu komputer terbagi menjadi 2, yaitu ada komputer mini atau mini komputer, lalu juga ada komputer mikro atau dikenal dengan mikrokomputer. Lalu lanjut pada klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalahnya, yaitu ada 2, yaitu special purpose computer dan ada general purpose computer. Nah, komputer ini di dalam konfigurasinya terbagi menjadi 3 bagian, atau kita kenal dengan hardware atau perangkat keras, yaitu peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Lalu ada software, perangkat lunak atau rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki.
Lalu ketiga ada brainware atau perangkat pikir, yaitu adalah orang yang menggunakan komputer atau orang yang mengelola suatu komputer. Lalu lanjut kepada hardware sendiri, ini terbagi menjadi 3, yaitu ada input device, ada process device, dan ada output device. Nah, di dalam prosesnya ini dari output ke proses lalu output. Nah, di bagian input ini kita mulai dari input lalu menuju kepada bagian proses. Nah, di bagian proses sendiri terjadilah proses konversi dan biner. Nah, dari proses konversi ke biner lalu proses ini yang nantinya yaitu menghasilkan suatu output. Lalu lanjut kepada konfigurasi hardware atau dimulai dari peripheral device yang mana menghasilkan input device dan output device. Nah, untuk input device sendiri dimulai dari keyboard, perangkat yang digunakan yaitu dimulai dari keyboard, mouse, joystick, like pen, dan lain-lain. Yang nantinya menuju kepada proses device, di mana di dalam prosesnya yaitu ada RAM, ada ROM, ada ALU atau ALU, juga ada CU. Nah, kita jelaskan satu-satu terlebih dahulu apa sih itu RAM dan apa itu ROM, dan lalu apa itu ALU dan CU. Nah, untuk CU sendiri di sini yaitu control unit yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi di dalam urutan yang telah ditetapkan. Nah, urutan CU itu tadi kan dia berurutan dengan ALU. Lalu ada ALU atau yang dikenal dengan Arithmetic and Logic Unit, yaitu merupakan bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Nah, ALU dan CU tadi kan berhubungan. Lalu kita lanjut kepada RAM yang berhubungan dengan memori dan ROM. Nah, RAM yaitu dikenal dengan Random Access Memory, yaitu memori yang membaca dan menulis. Sedangkan untuk ROM sendiri yaitu Read Only Memory atau memori yang dapat membaca saja. Nah, di dalam prosesnya nanti yaitu setelah pada tahap ini akan menghasilkan yang dinamakan dengan output device. Nah, adapun alat-alat yang digunakan di dalam output device sendiri ini yaitu ada monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Lalu untuk jenis-jenis RAM sendiri ada 4, yaitu SRIM, yaitu atau dikenal dengan static RAM, ada DRIM atau dynamic RAM, ada NVRAM, ada FRIM atau ferroelectric RAM. Lalu pada jenis-jenis ROM terbagi menjadi 3, yaitu PROM atau programmable ROM. Yang kedua ada EPROM atau erasable ROM. Yang ketiga ada EEE ROM atau dikenal dengan electrically erasable programmable ROM. Lalu kita lanjut kepada control unit. Nah, control unit di sini adalah merupakan bagian dari CPU yang berfungsi mengontrol dari data atau instruksi. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari CPU bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetic Logical Unit, di dalam CPU tersebut. Nah, output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Nah, adapun prosesnya itu seperti berikut. Dimulai dari address menuju address register, lalu ada instruction di atasnya, lalu menghasilkan program counter. Nah, dari program counter ini berulang lagi menjadi instruction dan address register. Lalu ada Arithmetic and Logic Unit atau yang dikenal adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Nah, contoh operasi aritmatika ini tuh adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah AND dan OR. Nah,
kita bisa lihat adapun proses dari arithmetica and logic unit itu storage register menuju adder lalu menuju kepada accumulator. Nah, memori CU ALU dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu control bus, address bus, dan data bus. Nah, kita lanjut kepada konfigurasi software. Nah, konfigurasi software itu terbagi menjadi 3. Itu dimulai dari sistem operasi atau operating software, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Nah, selanjutnya itu ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Yang selanjutnya ada program paket, program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Kita lanjut, yaitu konfigurasi software. Dimulai dari sistem operasi. Nah, operating system atau fungsi dasar yaitu fungsinya itu terdiri dari menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, menyimpan catatan pemakai, dan menangani interrupt. Lalu pada bahasa pemrograman terdiri dari 3, yaitu bahasa pemrograman yang dikenal saat ini ada 3, yaitu mulai dari bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan low level language, adalah bahasa tingkat rendah yang dikenal dengan istilah bahasa rakitan atau assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik. Contohnya MOV, SUB, CMP, GMP, GGA, GL, dan loop. Nah, bahasanya juga itu contohnya itu seperti contoh bahasa mesin dan bahasa rakitan. Lalu lanjut pada bahasa tingkat menengah atau dikenal dengan middle level language, yaitu program tingkat menengah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti ADD, SUB, DIV, Stolo, GMP, dan lainnya. Namun, bahasa dalam tingkat menengah ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin, karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Contohnya dari bahasa ini yaitu bahasa C. Lalu lanjut kepada bahasa tingkat tinggi yaitu high level language. Bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu adalah bahasa pemrograman yang jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah memiliki sifat yang lebih mudah digunakan dan lebih portable atau mudah diadaptasikan antara platform dan lebih abstrak. Lalu selanjutnya ada program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Nah, contoh dari pengguna aplikasi program paketnya itu seperti Lotus 123, ada di Base, dan ada juga WordStar. Lalu lanjut kepada brainware. Kita tahu brainware sendiri adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat suatu komputer. Nah, di dalam brainware sendiri ini yaitu terbagi menjadi 3. Ada dari operator, programmer, dan sistem analis. Nah, operator sendiri itu apa sih? Yaitu adalah seseorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan sebagai seorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Nah, programmer sendiri yaitu seorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji suatu komputer. Dan sedangkan untuk system analyst adalah seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Nah, adapun selanjutnya yaitu instalasi komputer. Nah, apa sih instalasi komputer itu? Instalasi komputer adalah tindakan membuat program siap untuk dieksekusi. Instalasi mengacu pada konfigurasi tertentu dari perangkat lunak atau perangkat keras dengan maksud untuk membuatnya dapat digunakan dengan komputer. Salinan lunak atau digital dari perangkat lunak diperlukan untuk menginstalnya. Nah, adapun prosesnya yaitu teman-teman bisa lihat dimulai dari info device dan juga sensor.
Lalu di info device ini kita bisa temukan di bawahnya yaitu ada kamera yang nantinya menuju ke CPU atau disebut dengan atau dikenal dengan process device. Nah, dari process device ini kita dapat dari modem. Modem ini kan perangkat keras ya. Lalu juga ada video dan juga ada penggunaan internet yang nantinya kita bisa mengolah video tersebut. Lalu dari hal inilah, dari proses device inilah yang kita gunakan di proses device tadi seperti kamera, video, internet, dan modem yang nantinya akan menghasilkan suatu output device. Nah, peralatan sistem komputer yang pertama yaitu peralatan input. Dimulai dari keyboard yang sering kita gunakan yaitu pada komputer atau laptop untuk mengetik menggunakan Word, yaitu di laptop kita bisa, semua teman-teman mungkin tahu itu apa keyboard. Lalu juga ada mouse yang biasanya kita hubungkan melalui, sekarang sudah bisa menggunakan Bluetooth atau sambungan kabel USB. Ada juga joystick, scanner untuk men-scan, like pen. Yang saya tahu like pen itu seperti pensil yang biasanya digunakan oleh orang-orang untuk menggambar di layar komputer. Trackball, dan juga ada touch screen. Touch screen untuk laptop zaman sekarang sudah banyak ditemukan touch screen. Juga ada magnetic ink character reader, atau dikenal dengan MICR. Juga ada optical character reader atau OCR. Juga ada optical mark recognition atau OMR reader, dan lain-lainnya. Lalu ada perangkat outputnya yaitu seperti monitor, layar monitor yang kita ketahui. Juga ada printer dan plotter, ada proyektor, mikrofon, dan perangkat input atau output yaitu disk drive, tape drive, atau modem, modulator, demodulator, ada internet, PC, MCIA, hub, switch, print server, input atau output card, I/O card, SCIA card, ada terminal, ada CD-ROM, compact disc read only memory, CD read and writer, DVD-ROM, dan DVD read and writer. Lalu pada peralatan proses atau yang dikenal dengan CPU yaitu mainboard atau motherboard, dan juga ada I/O card, SCII card, PGA atau video graphic adapter card, dan selanjutnya ada prosesor, dan ada juga ada RAM, random access memory, lalu ada satu daya. Lalu untuk media penyimpanan data atau dikenal dengan storage terdapat 6, yaitu mulai dari floppy disk, hard disk, tape, CD atau compact disk, ada DVD, digital video disk, dan flash disk. Nah, peralatan sistem komputer monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang tampilan dibagi menjadi 2, yaitu alphanumeric display dan ada graphic display. Yang kedua dari sudut pandang warna atau monochrome display. Ada juga ada color display atau CGA, color display adapter, dan EGA, enhanced graphic array, PGA, video graphic adapter, SVGA, super video graphic adapter, XPGA. Nah, peralatan sistem komputer selanjutnya yaitu ada printer dan plotter, alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Printer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu impact printer atau printer ketuk. Yang kedua ada non-impact printer, printer tanpa ketuk, dan yang ketiga ada thermal printer. Nah, kita akan menjelaskan selanjutnya yaitu perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama yang dimulai pada tahun 1946 hingga 1956, yang mana komputer pada zaman ini yaitu masih sangat sederhana dan kompleks. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu ukuran fisiknya besar, kecepatan prosesnya lambat, yaitu cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, dan juga memorinya menggunakan core storage.
dan juga masih menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Lalu lanjut pada generasi kedua yang dimulai pada tahun 1959 hingga 1965 yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen laptop sebelumnya, yaitu adapun ciri-cirinya yaitu komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Lalu lanjut pada komputer pada generasi ketiga yang dimulai pada tahun 1965 hingga 1970. Nah, pada generasi ini penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Adapun ciri-cirinya yaitu komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, dan memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, juga dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Telah dibuat alat input dan outputnya. Nah, untuk generasi keempat yaitu dimulai pada tahun 1970 hingga 1985. Dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang didapatkan. Adapun ciri-cirinya yaitu telah menggunakan LSI. LSI dikembangkan menjadi PLSI dan chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Perkembangan software. Nah, yang pertama itu ada bahas generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya yaitu seperti 110, 10110, 100010010 yang diartikan dengan ADD. Lalu pada bahasa generasi kedua yaitu selain bahasa mesin ada bahasa rakitan yang biasa dikenal dengan bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Lalu ada bahasa generasi ketiga yaitu ada karena bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, BASIC. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Lalu lanjut dengan bahasa generasi keempat, yaitu pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Lalu pada bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seorang programmer dalam membuat sebuah program sepertinya layak seorang pakar sistem. Nah, di dalam komponen sistem komputer terdiri dari 4, yaitu unit proses atau bisa dikenal dengan CPU, yaitu sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan perintah untuk membentuk program komputer. CPU ini melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar yang ditentukan oleh perintah di dalam program. Yaitu selanjutnya ada main memory. Jadi dalam komputer, memori adalah perangkat atau suatu sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk menggunakan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Selanjutnya yaitu ada perangkat masukan atau keluaran, yaitu perangkat input, yaitu perangkat yang mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Contoh dari perangkat output antara lain yaitu seperti monitor, speaker, printer, amplifier, dan proyektor. Lalu selanjutnya yaitu ada interkoneksi antar komponen atau yang dikenal adalah struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara CPU atau main memory, perangkat masukan, dan keluaran. Secara fisik, interkoneksi antar komponen berupa perkawatan atau interkoneksi memerlukan tata cara atau aturan komunikasi agar tidak kacau atau chaos sehingga mencapai tujuan yang diharap. Nah, pemroses atau CPU ini merupakan unit proses pengendalian operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Ini berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusi. Lalu main memory sendiri yaitu berfungsi untuk menyimpan data dan program yang bersifat volatile
atau memori juga dibagi menjadi dua, yaitu mulai dari main memory dan secondary memory. Lalu ada perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi tiga, yaitu perangkat masukan. Perangkat masukan adalah perangkat keras yang berguna memasukkan data dan mengirimkan data atau program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Lalu ada perangkat keluaran, yaitu atau dikenal dengan output device, yaitu perangkat yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas atau hard copy, suara, dan lain-lain. Contohnya itu dari output device adalah printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Nah, untuk perangkat pengendali sendiri, yaitu ini merupakan komponen sistem kontrol yang menyusun proses kontrol, terdiri dari pengkondisi sinyal, sensor atau transducer, dan aktuator. Lalu ada interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemroses, main memori, perangkat masukan, dan keluaran. Nah, organisasi di dalam sistem komputer yaitu terbagi menjadi 7, yaitu ada boot, penyimpanan data, register, ada change memory, ada juga random access memory, lalu ada memory ekstensi, ada direct memory access. Nah, mungkin hanya sekian dari beberapa materi yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian materi dan ucapan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.